Halo pecinta film, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan diberi rejeki melimpah. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film Cashback 2006. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Bagaimana keseruan alur ceritanya? Selamat menonton. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah adegan di mana seorang pria yang bernama Ben Willis bertengkar dengan kekasihnya yang bernama Suzy. Diketahui pertengkaran mereka terjadi dikarenakan Suzy tak terima dengan alasan Ben memutuskan Suzy yang tak masuk akal. 1 minggu setelah putus dari Ben, terlihat Suzy yang sudah move on dan memiliki pasangan dan pacar barunya itu bernama Steve. Ben yang melihat itu pun merasa menyesal dan patah hati telah memutuskan Suzy. Tak lama kemudian, teman Ben yang bernama Sean datang menghampirinya. Di sana, Sean mencoba menenangkan Ben dan memintanya untuk segera move on dari Suzy. Pada malam harinya terlihat Ben mencoba menghubungi Suzy. Di telepon Ben meminta maaf dan mengajak Suzy untuk balikan. Namun di sana Suzy menolak dengan alasan dia sudah memiliki pacar baru. Ben bertanya kepada Suzy apakah pacar baru Suzy sudah mengebornya. Dengan tegas Suzy menjawab jika pacar barunya sudah mengebor Suzy setiap hari. Mendengar pernyataan itu Ben semakin kecewa. Membayangkan wanita idamannya dibor oleh orang lain. Sejak malam itu Ben tak pernah bisa tertidur selama berhari-hari karena dihantui bayangan Suzy, sehingga membuatnya mulai frustasi. 1 minggu kemudian, terlihat Ben yang sedang berbelanja di sebuah supermarket. Tak sengaja ia melihat poster lowongan kerja untuk shift malam. Melihat hal itu pun Ben tertarik untuk melamar pekerjaan tersebut dikarenakan ia ingin menyibukkan diri ketimbang frustasi memikirkan Suzy. Dan beruntungnya sang manajer sangat menyukai Ben dan langsung menerimanya bekerja di sana. Singkat cerita, Ben bekerja di supermarket itu. Di sana ia memiliki 4 rekan kerja. Sharon sebagai kasir, lalu Barry, Matt. Diketahui sudah 2 minggu Ben tak pernah tidur. Entah apa yang terjadi padanya. Namun ketika Ben sedang melamun, ia merasa pergerakan waktu di sekitarnya mulai melambat. Sampai pada akhirnya, waktu benar-benar berhenti kecuali Ben. Di sana, Ben memanjakan matanya dengan melihat pegunungan-pegunungan kembar para customernya. Terlihat Ben sangat mengagumi salah satu wanita yang memiliki gunung kembar yang sangat indah. Ben yang seorang seniman pun memanfaatkannya dengan melukis pegunungan kembar milik wanita tersebut. Setelah selesai melukis pegunungan kembar milik para customernya, di sana ia menjalankan waktu menjadi normal dengan membunyikan jari-jarinya. Di keesokan harinya, terlihat Ben bekerja seperti biasa. Ben dijahili oleh rekan-rekan kerjanya. Sharon yang melihat itu pun hanya tersenyum ke arahnya. Saat berada di loker ganti, Ben bertanya kenapa Sharon pulang lebih awal. Di sana, Sharon menjawab jika ia bertukar shift minggu lalu, dan sekarang ia hanya kerja shift siang. Saat Sharon pergi, terlihat Ben yang sedang mencoba kembali untuk menghentikan waktu. Namun ia tak berhasil, dan ia hanya bisa memperlambat saja. Di saat Ben melanjutkan pekerjaannya, Barry dan Matt kembali menjahilinya. Matt berkata, jika nanti malam ia akan pergi kencan dengan Sharon dan akan melakukan pengeboran bersama Sharon. Mendengar hal itu, Ben tampak sangat kecewa karena sekali lagi wanita yang disukainya akan menjadi milik orang lain. Esok harinya di ruang ganti, di sana Matt dan Barry sengaja membuat Ben marah. Dengan lantang Matt mengatakan jika Sharon sangat menyukai saat dibor oleh Matt. Tentu saja hal itu membuat Ben semakin kecewa. Tak lama kemudian, sang manajer datang dan mengatakan jika mereka harus bersiap-siap untuk minggu depan dikarenakan akan ada pertandingan futsal persahabatan dengan supermarket cabang lainnya. Di malam yang telah ditentukan, pertandingan dimulai. Ketika Matt sedang menendang bola, Ben kembali menghentikan waktu terlihat di papan skor tim. Di sini tim Ben kalah telak dengan poin tim musuh 26, sedangkan tim Ben kosong. Lalu ia menuju ke ruang ganti untuk membeli air minum. Namun tiba-tiba Ben mendengar bunyi sesuatu
Ia pun merasa heran, karena seharusnya tak akan ada bunyi apapun dikarenakan waktu sudah dihentikan olehnya. Setelah mengecek, ternyata ada juga orang lain yang bisa mengendalikan waktu. Ben lalu kembali ke lapangan futsal dan membunyikan jarinya. Dikarenakan tendangan Matt, hidung sang manajer patah, lalu Matt bergegas mengantar manajer itu ke rumah sakit dan meminta Ben untuk mengantar Sharon pulang. Di perjalanan pulang, Ben mengajak Sharon untuk mampir di sebuah kafe untuk mengobrol di sana. Ben memberanikan diri untuk bertanya kepada Sharon tentang kencannya bersama Matt. Mendengar pernyataan Ben, Sharon langsung membantahnya. Di sana Sharon menjelaskan jika hubungannya dengan Matt hanyalah sebatas teman dan tak lebih. Di keesokan harinya, manajer memanggil semua karyawannya. Sang manajer mengundang semuanya untuk menghadiri acara ulang tahunnya. Di sana Sharon mengajak Ben untuk berpasangan dengannya saat menghadiri ulang tahun manajernya. 4 minggu kemudian, di tempat kerja Ben kembali menghentikan waktu dan mulai melukis pegunungan kembar milik Sharon. Terlihat Ben terus mengulanginya hingga ratusan kali. Sebelum pulang bekerja, Sharon meminta Ben menjemputnya besok malam untuk pergi ke acara ulang tahun manajer. Pada saat itu juga Ben merasakan perubahan pada dirinya. Kini Ben merasa kutukan tidurnya telah menghilang. Di tengah-tengah tidurnya yang nyenyak, Ben dikagetkan oleh telepon berdering, yang ternyata itu adalah Matt dan Perry yang sedang mengerjainya. Di sana mereka mengaku-ngaku sebagai Alex Sport, pemilik galeri yang tertarik dengan karya lukisan, dan meminta Ben untuk datang ke galerinya Senin depan. Singkat cerita, pada malam ulang tahun manajernya terlihat Ben yang sedang menjemput Sharon. Sebelum pergi ke pesta di sana, Ben menjelaskan jika ada salah satu galeri yang tertarik dengan karya lukisannya. Sharon mendengar hal itu pun ikut bahagia. Sesampainya di pesta, terlihat Suzy juga hadir di sana. Diketahui pacar Suzy yang bernama Steve adalah saudara si manajer. Pesta pun kembali berlanjut dengan aksi gila sang manajer. Saat Ben sedang menuju toilet, di sana ia bertemu Suzy. Suzy pun menghampiri Ben dan berkata jika ia ingin balikan dengan Ben. Mendengar hal itu pun, terharu dikarenakan ia masih mencintai Suzy. Tapi di sisi lain, dia sudah berpacaran dengan Sharon. Terlihat Suzy langsung menciumnya, dan sialnya hal itu dilihat oleh Sharon. Sharon yang kecewa pun langsung pergi meninggalkan pesta. Melihat itu, Ben langsung menghentikan waktu dan bergegas menghampiri Sharon. Setelah pesta selesai, terlihat Ben yang sedang menghampiri Sharon untuk meminta maaf. Namun sialnya, di sana Ben malah dimaki-maki dan diusir. Perpisahan dengan Sharon membuat kutukan tidurnya kembali, dan lagi-lagi dia tak bisa tertidur. Singkat cerita, Ben mendatangi kantor pemilik galeri. Namun sesampainya di sana, Alex mengatakan jika ia tak pernah meneleponnya dan juga tak pernah membuat janji dengan Ben. Ben pun tersadar jika seseorang telah mengerjainya. Melihat Ben yang kecewa, Alex meminta Ben untuk menunjukkan karya lukisannya. Dan beruntungnya Alex tertarik dengan lukisan Ben, lalu meminta Ben untuk menampilkan lukisannya di galeri miliknya. Ben yang senang pun langsung mengundang Sharon melalui sebuah surat undangan milik galeri. Singkat cerita, di hari pameran lukisan milik Alex sangat ramai, dan orang-orang sedang menikmati hasil karya lukisan Ben. Terlihat Ben hanya berdiri di tengah ruangan, sambil menunggu kedatangan Sharon. Tak lama kemudian Sharon pun datang, terlihat sangat terkejut karena melihat ratusan lukisan dirinya terpampang di dinding galeri. Ia pun tak bisa berkata-kata. Dengan senyum bahagianya Sharon berjalan mendekati Ben. Sejak kejadian di pesta Sharon dan tak pernah bertemu Ben, dikarenakan ia sudah pindah tempat kerja. Di saat Ben ingin menjelaskan tentang hubungannya dengan Suzy, Sharon menghentikannya dan berkata, jika apa yang ada di galeri ini sudah menjelaskan semuanya. Ben berkata kepada Sharon, apakah kamu percaya padaku? Kemudian Ben mencium Sharon dan seketika waktu pun terhenti. Ben mengajak Sharon pergi keluar untuk menikmati indahnya salju di tengah waktu yang berhenti. Dan film pun tamat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.